Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Masyaallah, banyak sekali fawaid yang telah dirangkai oleh Habib Hanif Al-Attas. Mudah-mudahan akan menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita. Sumpah setan adalah untuk membuat celaka dan sesat manusia. La uwiyannahum ajma'in. Tapi program setan itu akan gagal dengan orang-orang yang memang dibebaskan oleh Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah itu perintah Allah. Tapi ibadah ini ada yang magbulah, ada yang mardudah. Ada yang diterima, ada yang ibadah tadi itu yang ditolak. Syarat ibadah itu diterima harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena itu ibadah yang tidak ikhlas itu ibadah yang mungkin sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas itu ibarat orang kirim barang kargo ke satu alamat. Surat misalnya atau barang dikirimkan ke Banyuwangi. Tapi alamat Medan. Sampai kemana kira-kira? Ke Medan. Salah alamat, inti sholat, inti umroh, inti dakwah, inti bangun masjid. Semuanya seharusnya lillah. Tapi alamatnya ingin dipuji sama manusia, nggak sampai kepada Allah. Salah alamat. Nah, karena itu ikhlas ini betul-betul menjadikan satu perhatian khusus. Cuma jangan berdari ikhlas kemudian meninggalkan amal, nggak benar. Karena apa sih ikhlas itu? Al-amal liwajhillah, amal yang diperuntukkan untuk mendapatkan ridha Allah, pahala dari Allah. Ada amalnya. Lah kalau sudah meninggalkan amal, nggak mungkin ikhlas. Itu udah riya. Itu udah dosa. Tetap beramal tapi jaga amalnya. Berharap dengan amal tadi itu ridha Allah dan rahmat Allah. Karena setan itu punya beberapa tahapan. Tahapan pertama, setan itu membuat kita gagal amal. Bukan gagal amal, tidak beramal, meninggalkan amal. Contoh, kita mau sholat di masjid atau misalnya kita menghadiri majlis seperti ini. Setan itu berusaha jangan sampai hadir. Jangan sampai sholat di masjid. Kenapa? Nanti kamu riya. Nanti hati kamu kotor. Lebih baik kamu nggak hadir. Itu. Kamu nggak hadir, berarti kamu gagal, kamu kalah dari tahap pertama dengan setan. Lawan. Dilawan. Sampai ada di majlis, di situ setan berupaya untuk gagal amal. Kalau tadi itu mau mengusahakan kamu tidak beramal, ini amal tapi gagal. Ada orang perhatian sama kau. Hati-hati, bacaan kamu lagi didengerin sama orang nih. Khutbah kamu sekarang lagi diperhatikan, enak, harus bagus. Sholatnya kamu jangan sampai kelihatan gak baik. Akhirnya gagal amal, beramal tapi riya. Dijaga, ikhlas amalnya, mulai takbiratul ihram sampai salam. Ngajar, hebat. Setelah selesai, sholatnya ini sholatnya arifin billah kalau begitu. Begitu khusyuk. Wah, ini sekarang ini saya termasuk pemuda pilihan. Yang hadir banyak tua-tua. Saya termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah. Ujub. Ujub ada di situ. Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ujub, isti'adhamun nafas atau isti'adhamul amal, menganggap hebat amalnya atau dirinya, itu akan menghapus pahala sebagaimana api
lahap kayu. Dibeli baju yang bagus, perempuan pakai pakaian sutra, tapi kalau terbakar nggak bernilai. Kamu beli almari atau kayu ukiran yang mahal, tapi kalau terbakar nggak bernilai. Begitu juga umroh kamu, ibadah kamu, dakwahnya kamu, semenjak kamu ada ujub merasa hebat, nggak bernilai di sisi Allah, terbakar itu semuanya. Nah, disinilah kita diajarkan ini bukan meninggalkan amal, tapi mulai pertama kamu harus niat yang bagus beramal. Kemudian amal, jaga jangan sampai riya. Jadilah orang yang ikhlas dalam amal. Kemudian setelah beramal, jaga jangan sampai rusak daripada penyakit-penyakit yang menghapus amal kebaikan, diantaranya ujub dan juga hasad tadi. Ya, al-hasad yakul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sehingga kamu menjadi orang sukses yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalah dengan syaitan, mulai sebelum beramal, sampai beramal, dan sampai setelah amal. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itulah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Ini hanya sedikit melengkapi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.